Rekan-rekan semuanya, ketika kita dulu lahir, kondisi hati kita itu seperti ini. Bening, bersih, nggak ada noda. Makanya disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bening, bersih, tidak ada dosa. Kemudian tadi kita sudah ngaku semuanya, dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Kepinginnya berkurang apa bertambah? Faktanya bertambah apa berkurang? Bertambah. Baik. Jadi begini gambarannya. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang beriman itu kalau dia berbuat dosa, di dalam hatinya ada titik hitam yang mengotori. Sekali berbuat dosa, ada titik hitam. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Meninggalkan sholat. Kemudian ngomong jorok. Iksan yoga. Pernah nggak marah kepada seseorang, kemudian yang di taman safari itu keluar satu-satu dari mulut kita, pernah nggak? Kalau sampai itu terjadi, begini kondisi hati kita. Emang di taman safari ada anjing ya? Menyekutukan Allah, meninggalkan sholat. Hitam banget. Bohong. Iksan. Inilah yang kemudian wadzalika ron. Itulah titik hitam yang hati seseorang itu hitam kelam karena dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Jadi kalau hati kita itu banyak dosa, bukan karena teman kita, bukan karena tetangga kita. Nggak usah nyuting temennya, iya kan? Iya kan? Kemarin kan bukan gua, lu. Bukan begitu ya. Setiap yang kita lakukan, perbuatan yang salah, yang dosa, yang maksiat itu akan mengubah hati kita menjadi hitam kelam seperti ini. Pertanyaannya sekarang, gimana biar ini berubah? Berbaik. Halo. Biar ini berubah kita apain ini? Berbuat baik. Kasih air. Dibuang, Buang. diganti Yang baru. Kalau istri berbuat dosa, urusannya panjang Pak Sony nanti pulang nggak dimasakin ini. Baik. Cari lagi. Soal teori ini boleh dibuang, diganti yang baru. Boleh dengan cara yang lain. Saya ingin kasih gambaran di ujung pertemuan ini. Katakanlah Allah kasih kesempatan umur kepada kita sekarang. Yang harus kita lakukan apa? Jadilah orang yang baik. Kalau kita punya harta, infak. Infak itu tidak harus besar. Saya kan mau wakaf, tapi saya kan masih ngontrak, Ustaz. Masih ngontrak juga nggak apa-apa. Berarti wakafnya yang kecil. Ada TPA, ngaji. Kita beli buku Iqra 1, kita wakafkan di situ. Berarti ketika mengantarkan bisa baca Al-Quran, orang itu bisa tadarus Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, pahalanya pun juga akan mengalir kepada kita. Jadi gambarannya begini, infak, berbuat baik dengan harta kita. Infak 100 rupiah. Berubah apa belum? Belum. Berubah apa belum? Belum. Berubah. Sudah. Udah berubah. Tapi Nggak kelihatan. Oke. kedengeran? Ya. Baik. Kalau naik tol sampai Semarang, mampir di Cirebon, di rest area Cirebon, yang kita cari duluan apa?
Kopi panas atau teh hangat? Toilet. Sepakat ya? Toilet. Toilet bayarnya berapa? 2000. 2000. Kalau bapak, ibu, saudara-saudari, teman-teman berani bayar 100 rupiah, kata yang jaga toilet, Mas cuman boleh pegang pintunya saja. Ini sudah kebelet ini, depan belakang mau keluar. Depan belakang. Akhirnya ya sudah 200 rupiah ya. Baik, silahkan. Kalau masuk toilet itu kaki kiri dulu, bukan kaki kanan. Silakan Mas, silakan masuk. Tapi kaki kiri, kaki kanannya enggak boleh. 300 rupiah, baik silahkan. Ini lampunya baru diganti, airnya sudah penuh, slot pintunya baru diganti, tutup baik-baik, silahkan masuk. Tapi mohon maaf, gayungnya saya ambil. Nggak dipinjemin gayung. Artinya apa? Masuk toilet saja, kalau kita bayarnya itu semau-mau kita, sedikit, nggak sukses. Lah kita mau masuk surga, kalau kondisi hati kita seperti ini, mati, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Biar baik gimana? Teruslah menjadi orang baik. Ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti jadi orang baik. Jaga lisan agar terus berkata yang baik. Jaga sikap agar tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita punya harta, kita berbagi. Ketika itu kita lakukan infak sehari 1.000 rupiah. Tapi jalan terus. Tadarus Al-Quran kita lakukan. Tadarus Al-Quran adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika keluar rumah kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Itu akan menghapuskan dosa yang ada pada diri kita. Menjaga sholat dengan baik, itu juga akan menjadi penghapus dosa kita. Menjaga amanah kerjaan selama kita bekerja di tempat ini, itu juga bagian menghapus dosa yang kita lakukan selama ini. Jadi kerja adalah ibadah. Tidak ada istilah kemudian kerja-kerja, ibadah-ibadah. Seolah-olah ibadah itu cuma sholat. Kalau kerja enggak. Kerja nyari nafkah itu adalah ibadah. Makanya kemudian teruslah lakukan kebaikan demi kebaikan. Pedulilah kepada siapapun yang memang kita perlu bantu. Maka kemudian kalau kondisi perjalanan kita di dalam melakukan kebaikan itu sampai seperti ini, inilah yang kemudian kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Bisa dipahami sampai di sini? Kayaknya pas Mbak.